Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peduli Ilmu Official Channel. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia paket B modul 6 yang mempelajari mengenai berita di sekitar kita. Tentunya kita akan mempelajari mengenai teks berita. Nah, dalam hal ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan menentukan isi pokok dari teks berita tersebut. Nah, kita sebelum mengidentifikasi mengenai unsur-unsurnya, kita harus mengetahui nih pengertian dan fungsi sosial teks berita. Nah, teks berita ini merupakan teks yang berisi tentang kejadian, peristiwa, atau informasi yang berupa fakta. Nah, teks berita ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya, sehingga menambah wawasan pembaca atau pendengarnya. Seperti halnya pada televisi itu biasanya ada berita-berita yang dipaparkan oleh beberapa narasumber. Kemudian di sini ada unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita ini biasa kita sebut dengan adik simba. Adik simba itu singkatannya agar teman-teman dapat lebih memahami. Gitu, mohon maaf. Kemudian di sini adik simba ini yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan 5W1H. What, where, when, who, why, dan how. Kemudian unsur apa di sini berkaitan dengan peristiwa apa yang sedang terjadi. Sedangkan di mana atau when ini berkaitan dengan tempat peristiwa itu terjadi, lalu siapa atau who itu berkaitan dengan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Kemudian mengapa itu why berkaitan dengan alasan atau latar belakang peristiwa. Sedangkan bagaimana atau how itu berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa tersebut. Oke, kemudian menentukan isi pokok teks berita. Nah, dalam menentukan isi pokok teks berita, untuk mengetahui hal tersebut, Anda dapat mengetahui berdasarkan tadi unsur-unsur teks berita, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang tadi disingkat dengan adik simba. Nah, kemudian unsur-unsur berikut ini yang digunakan untuk nantinya menentukan isi pokok beritanya. Begitu. Kemudian setelah tadi Anda sudah membaca teks berita di modul yang berjudul Sepak Takraw Meraih Medali Emas ke-31 untuk Indonesia, kita dapat menentukan isi pokok teks berita berdasarkan unsur-unsurnya, yaitu yang pertama apa. Nah, unsur apa di sini dalam teks tadi yang berjudul Sepak Takraw itu isi teksnya yaitu mimpi Indonesia meraih medali emas sepak takraw Asian Games 2018 itu terwujud. Kemudian di mana itu dalam teks tersebut tercantum tempatnya yaitu di Ranau Hill, Jakabaring Sports City di Palembang. Kemudian kapan? Kapan di sini adalah waktunya yang dicantumkan dalam teks sepak takraw ini waktunya yaitu 9 September 2018. Kemudian siapa? Siapa di sini yaitu tim sepak takraw Indonesia dan tim sepak takraw Jepang. Kemudian mengapa? Ya tadi kan karena sudah apa, kemudian ini di mana, kapan, siapa, selanjutnya yaitu mengapa. Mengapa di sini yaitu mengapa peristiwa itu bisa terjadi karena penantian panjang selama 28 tahun sejak keikutsertaan sepak takraw pada tahun 1990 lalu. Nah, tercapai untuk meraih medali emas pada Asian Games. Kemudian bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, dalam bagaimana ini isi teksnya, itu tim Indonesia harus berjuang keras menghadapi tim Jepang dengan 3 set. Di set pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang, namun di set kedua dan ketiga, Indonesia tampil memukau dan berhasil meraih kemenangan dan merebut medali emas ke-31 untuk Indonesia.
Kemudian kegiatan yang kedua mengenai menanggapi dan menyimpulkan teks berita. Tadi kita sudah membahas unsur-unsurnya, sekarang kita membahas mengenai menanggapi dan menyimpulkan teks berita. Nah, tanggapan atau respon terhadap suatu teks berita yang dibaca atau didengar sangat beragam. Kita dapat menanggapi isi teks berita dari aspek bahasa yang digunakan, kemudian dari kebenaran isi, kemudian dari berita atau isi informasinya. Nah, perlu diingat bahwa dalam memberikan tanggapan, baik tanggapan yang positif maupun dari tanggapan yang negatif, terdapat isi suatu berita yang harus disampaikan dengan santun. Nah, di sini tanggapan terhadap isi teks berita, ada aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Di sini ada isi atau struktur, kemudian di sini ada bahasa berita. Dalam isi atau struktur berita terdiri dari kebenaran dan kelengkapannya, sedangkan bahasa berita ini terdiri dari penggunaan kalimat dan pemilihan katanya. Contoh kalimat tanggapan berkaitan dengan bahasa, kelengkapan isi, dan isi informasi berita sebagai berikut. Nah, contohnya itu kayak seperti ini. Menurut saya, bahasa yang digunakan dalam teks berita tersebut cukup jelas sebagai pendengar mudah memahami isi berita tersebut. Kemudian menurut saya, kelengkapan sumber dalam berita tersebut masih diragukan. Penulis harus mencari sumber yang dapat dipercaya. Itu contoh tanggapannya ya, tanggapan oleh pendengar berita. Kemudian penyimpulan isi berita. Nah, dalam penyimpulan isi berita, ini harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Namun rumusan yang lebih ringkas ini harus mencakup tadi yang adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi harus mencakup unsur-unsur tadi. Dengan demikian, kesimpulan harus memanfaatkan ringkasan kita sebelumnya terhadap pokok-pokok informasi. Nah, di sini perhatikan cara menentukan kesimpulan berita. Contohnya di sini berjudul Penantian Panjang Tim Sepak Takraw Indonesia. Dalam unsur-unsurnya, unsur yang tadi adik Simba, apa di sini isi teksnya yaitu mimpi Indonesia meraih medali emas Takraw Asian Games 2018 terwujud tadi ya yang sudah dibahas, di mana juga sudah dibahas tempatnya, kemudian kapan di sini sudah dijelaskan juga waktunya, kemudian siapa di sini pelakunya juga sudah dicantumkan seperti apa yang saya paparkan tadi. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita skip karena tadi sudah dibahas. Kemudian dari teks tersebut ada kesimpulan beritanya. Nah, berita tersebut harus menyampaikan informasi kemenangan tim sepak takraw Indonesia atas tim sepak takraw Jepang di Stadion Jakabaring, Palembang dengan 3 set. Nah, Indonesia ini meraih medali emas setelah melalui perjuangan yang melelahkan dan mempersembahkan emas terakhir untuk Indonesia. Nah, setelah kita sudah membahas mengenai unsur-unsur, mengenai mengidentifikasi kesimpulannya, sampailah pada puncak materi, kita sudah membahas ya. Sekian materi yang saya paparkan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.